pagi teman-teman dimanapun berada. Bersama saya Ostan Kaltara pertama kalinya membuat video ini untuk menjawab pertanyaan teman-teman di media sosial, baik di Facebook, Instagram, Twitter, WA, mempertanyakan bagaimana caranya menentukan konten dan bagaimana caranya supaya cepat monetisasi. Nah, ini adalah pertanyaan yang harus saya berikan supaya teman-teman di dalam memilih konten, teman-teman di dalam memainkan YouTuber sampai monetisasi ini tidak bingung dan tidak salah arah. Pertama-tama, awalnya saya ikut di YouTuber ini tidak ambisi untuk monetisasi, tetapi saya sangat sayangkan ketika kegiatan-kegiatan olahraga setelah pulang kerja saya masukkan di dalam Facebook dan saya coba-coba mengupload video satu dan ternyata banyak yang nonton. Nah, di situ mulai saya upload terus video dan pada akhirnya saya berjalan 3,5 bulan, akhirnya saya ajukan monetisasi dan puji Tuhan pengajuan monetisasi saya diterima. Nah, menjawab pertanyaan teman-teman mengatakan bagaimana menentukan konten. Nah, di dalam grup-grup yang saya perhatikan banyak teman-teman yang sudah monetisasi mengarahkan teman-teman yang baru memulai atau pemula itu untuk fokus pada satu konten. Nah, menurut saya itu tidak tepat. Kenapa? Karena di diri kita ini kan begitu banyak talenta. Nah, harusnya di dalam menentukan konten itu jangan dibatasi dengan satu bidang. Ya, jangan dibatasi dengan satu bidang, tetapi pilih satu konten secara umum. Nah, misalkan ada yang memilih konten mancing ikan. Nah, akhirnya mancing ikan terus yang dimasukkan di dalam, ya belum tentu semua teman-teman kita itu atau orang-orang di sekitar kita itu ingin menonton cara memancing ikan. Tetapi ada di luar sana begitu banyak kreatif kita yang lain, misalkan bisa nyanyi, terus bisa menginformasikan kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita dan sebagainya. Sehingga saran saya teman-teman, jangan menentukan fokus satu konten, tetapi berikan informasi secara umum. Bagaimana caranya? Silakan teman-teman lihat deskripsi saya. Nah, di deskripsi saya itu saya tulis kegiatan keagamaan dan kegiatan masyarakat di Kalimantan Utara. Sehingga informasi atau kegiatan apapun yang saya dapat di jalan atau di dalam suatu kegiatan itu saya video masukkan. Ya, persoalan ada yang nonton atau tidak itu urusan belakang. Yang penting saya harus masukkan sesuai dengan deskripsi saya. Nah, kemudian teman-teman ada yang bingung, ada yang stres, ada yang putus asa, ada yang ingin mundur karena apa? Sudah lama sekali tetapi tidak mencapai jam tayang atau subscriber. Nah, caranya teman-teman adalah yang saya alami, buat konten atau buat video yang natural, ya. Jangan lihat karya orang lalu ambil edit masukkan, jangan. Kalau saya ambil video yang ada di sekitar kita kemudian masukkan, ya, karena di luar sana begitu banyak juga orang yang ingin terhibur dengan video-video yang mungkin ada lucu di dalam. Ya, contoh saya awalnya main tenis meja. Nah, pada saat tenis meja kan permainan berjalan karena tiba-tiba spontan kata-kata yang lucu gitu. Nah, kata-kata lucu membuat penonton kita terhibur.
ya mungkin dalam keadaan tegang akhirnya tertawa. Nah, ini yang saya bagikan sama teman-teman, sehingga trik ini yang saya gunakan, makanya saya tidak pernah mengedit-edit video-video yang saya bagikan. Karena apa? Saya memang orangnya suka tampil apa adanya tanpa dipengaruhi oleh hal-hal yang berkembang di luar uh, sekitar saya. Nah, untuk menambah jam tayang dan subscriber, kita akan bahas pada video selanjutnya. Namun kali ini saya hanya menjawab cara menentukan konten, kemudian mengapa cepat monetisasi. Kita akan melihat video-video saya yang mungkin teman-teman melihat bahwa video saya itu kampungan, tidak ada editan-editan, tidak ada thumbnail apa segala macam, dan pasti tidak ada yang nonton. Tetapi kita akan buktikan apakah video-video natural itu tidak ada peminatnya atau tidak. Justru saya akan buktikan di sini bahwa video-video natural itu memang tidak terlalu banyak yang nonton, tetapi ketika orang menonton video natural, dia akan nonton rata-rata sampai selesai. Kenapa? Karena video natural itu orang menunggu kemungkinan di menit sekian atau menit berikutnya akan ada sesuatu yang lucu, dan itu ditunggu teman-teman. Nah, mari kita buktikan teman-teman video saya apakah ada yang nonton atau tidak. Karena kadang teman-teman kita ngomongnya lain, faktanya lain. Dan kali ini saya akan buktikan video natural banyak peminatnya atau tidak. Mari teman-teman kita buktikan. Ya teman-teman, mari kita langsung melihat video-video yang saya bagikan, yang mungkin sebagian besar orang mengatakan bahwa video saya kampungan, karena memang saya tidak suka dengan edit-editan, apalagi mengambil video orang lalu saya edit. Kemudian mungkin orang akan berpikir seperti ini, video yang dibagikan Ostan Kaltara ini tidak menarik, sehingga orang hanya masuk kemudian keluar. Perlu kita ketahui teman-teman bahwa video YouTube adalah seperti toko ya. Ketika kita melihat toko, kita masuk di dalam. Ketika isi toko dari itu menarik, tentunya kita akan muter-muter di dalam dan kita membeli. Tetapi kalau isi toko itu tidak menarik, maka kita masuk langsung keluar. Nah, kita lihat video-video yang saya bagikan. Kita mulai kegiatan masyarakat dengan pemerintah. Ini kemarin saya upload masuk sekitar jam 4 sore. Silaturahmi Gubernur Kaltara dengan pendeta-pendeta di Kota Tarakan. Video ini durasinya 2 menit 36 detik dan telah ditonton 98 kali orang. Kita lihat retensi dari video ini. Orang bertahan dalam video ini selama 1 menit 55 detik atau 74,2%. Nah, ini video yang saya bagikan. Kemudian kita lihat satu kegiatan anak muda sepak bola. Nah, ini 8 menit 22 detik, 145 kali ditonton. Saya upload 5 hari yang lalu. Nah, kita lihat ya, ini sudah mendapat dolar 0,18. Nah, jadi orang yang masuk di dalam video saya, yang klik video saya ini, rata-rata nonton 6 menit 10 detik atau 73,8%. Ya. Kita lihat permainan tenis meja saya. Ya, yang mana saya langsung menjadi pemain atau aktor. Nah, ini saya main dengan sahabat saya, saudara saya, kebetulan saat ini sedang duduk di DPR. Nah, ini kita lihat video ini 19 menit 42 detik.
Telah dinonton 89 kali. Ini saya upload sekitar 8 hari yang lalu. Dan kita lihat retensinya. Ya, orang berada di dalam video ini rata-rata 10 menit 25 detik atau 53,0%. Kelihatan ormas di kota saya, yaitu Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional Kota Tarakan, yang dihadiri oleh wali kota. Nah, ini video ini saya bagikan kurang lebih 5 hari atau 6 hari yang lalu, dinonton 213 kali, durasi 15 menit 14 detik, dan orang rata-rata bertahan dalam video ini 7 menit 49 detik atau 51,4%. Nah, kemudian kita masuk di volley anak-anak muda setiap sore di halaman gereja. Nah, kita lihat ini 9 menit dalam 55 detik. Ini saya upload 2 minggu yang lalu. Penontonnya atau orang 104 kali nonton. Kita lihat retensinya. Ya, ini. Jadi orang berada di dalam video ini rata-rata 5 menit 18 detik atau 53,6%. Nah, kita masuk di kegiatan masyarakat lagi satu, kunjungan Bamaknas dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan. Ini saya upload sekitar 2 minggu lalu. Yang nonton 110 orang. Kita lihat berapa lama orang bertahan dalam video ini. Ya, orang bertahan dalam video ini rata-rata 2 menit 50 detik dari durasi 4 menit 43 detik atau rata-rata 60,1%. Nah, kita masuk di video pada saat kegiatan keagamaan berlangsung, dan saya mengambil video satu lagi. Kita ambil suci. Nah, ini saya upload ini 2 minggu lalu. 68 kali ditonton. Kita lihat durasinya. Ya, jadi orang berada dalam video ini atau menonton video ini selama rata-ratanya 2 menit 16 detik dalam durasi video 3,06 detik atau 73,2%. Kita mengambil permainan tenis meja yang 1 jam ya, karena yang tadi itu pendek-pendek semua. Nah, kita mengambil permainan tenis meja yang 1 jam, yang mungkin teman-teman mengira bahwa itu tidak akan orang bertahan di dalamnya. Mari kita buktikan. Nah, ini saya ambil ini adalah video kurang lebih 4 bulan yang lalu. Durasi video ini 1 jam 36 menit 50 detik. Kita masuk di dalam menyaksikan seberapa orang bertahan di dalam video ini, yang mana telah dinonton 935 kali. Ya, kita masuk. Ya. Video ini 1 jam 36 menit ini orang rata-rata bertahan di dalam 51 menit 37 detik atau 53,3%. Nah, ini teman-teman gambaran tentang video-video mana yang diminati orang dan mana yang tidak diminati orang. Ya, sekali lagi teman-teman, di dalam mengupload video jangan terlalu stres, harus edit, harus pasang thumbnail dan lain sebagainya. Tetapi uploadlah video atau kegiatan-kegiatan masyarakat, kegiatan-kegiatan yang ada di sekitar kita, supaya informasi itu kita berikan dan orang bisa ketahui. Nah, hindari teman-teman mengambil video orang lalu diedit dan akhirnya nanti kena copy break atau klaim dan lain sebagainya. Alangkah bagusnya teman-teman, supaya kanal berkembang dengan baik, silakan dengan kreatif sendiri, dengan usaha sendiri,
Jangan terlalu mau seperti video-video teman-teman yang pemain YouTuber besar yang akhirnya membuat kita gagal. Nah, video selanjutnya kita akan bahas tentang yang kena apa namanya, yang tidak ada pelanggan atau videonya diupload lama baru tidak ada yang nonton. Nanti kita akan bahas satu persatu ke depan. Yang jelas bahwa ini adalah awal saya menjelaskan kepada teman-teman, menjawab pertanyaan-pertanyaan teman yang muncul di dalam media sosial. Sekian, salam dari Kalimantan Utara. Video selanjutnya saya akan jelaskan tentang bisa tidaknya kita main sub for sub, atau bahaya tidak kita main sub for sub. Oleh karena itu, ikuti video-video saya selanjutnya karena saya akan membahas satu persatu.